Siapkan hati kita, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita rindu jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, teramat baik bagi kami. Kami dengan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Hingga pada pagi hari ini kami datang ke hadirat kami mau menyembah Engkau Bapa ini Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan dalam hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiah.
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku kan sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami rasakan menyertaan Tuhan di dalam hidup kami di tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami. Biarlah kudus-Mu bekerja seluas-luasnya di hati kami, bekerja di tempat ini Tuhan Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami yang memiliki persoalan berbeban berat Tuhan. Kami datang kepadamu, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau muji-muji Engkau di tempat ini ya Bapak. Terima kasih mari yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, bahwa Tuhan mau melawat hidup kita pada hari ini. Katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati pada pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara. Aku diberkati, semua kita diberkati. Bila kiri kanan, atas kiri kanan, engkau diberkati. Sedangku nyata bagiku, maka kebajikan sedang bagiku. Alasanku bahkan segalanya, harganya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberi
dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, dia ajaib bagi kita. Amin. Masih kuat untuk memuji Tuhan. Amin. Yes, amin. Sekali lagi. Tak terbayang kebesaranmu, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Sejiwa dan pengharapan aku serahkan kepadamu Tuhan. Kau ada atasku, hanya Kau yang layak kita. Hanya Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Sumber kekuatan Yesus, Kau layak Tuhan, Aku yang berkuasa, Kau sumber saudara, kita sudah memuji-muji Tuhan dengan sangat sukacita. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Di Selasa yang lalu
kita menemukan kebenaran firman Tuhan di Amsal 12 dan 13. Itu mengatakan di Amsal ke-12 ayat 1 katanya cintailah didikan. Kemudian di 13 ayat 1 juga mengatakan dengarkanlah didikan. Dengan goal setting di ayat yang terakhir di pasal 13, orang benar akan makan sekenyang-kenyangnya. Amin. Yes. Jika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, kita mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, goal setting itu tidak mustahil kita dapati. Yes. Siapkan hati kita, dengarkan didikan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
mendengarkannya dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oh, ketemu. Dari tadi saya itu nyari senjata saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, saya tak bisa hidup berlama-lama. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang gratis. Yang gratis bukanlah gratisan, ya. Siapa di antara kita suka yang gratis? Ya. Ada yang gak suka dengan sesuatu yang gratis? Coba Bapak Ibu pikirkan, apa yang membuat kita itu punya rasa yang bergejolak ketika menerima sesuatu yang gratis, atau ada pandangan yang sebelah bahwa ketika menerima sesuatu yang gratis biasanya memandang sebelah mata bahwa sesuatu yang gratis itu murahan, sesuatu yang gratis itu tanpa modal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, senang dengan yang gratis tapi bukan mental gratisan. Saudaraku yang dikasih, saya senang dapat sesuatu yang gratis, tapi saya bukan memiliki mental yang gratisan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bisa, ya, saya mau melakukan sesuatu untuk orang lain, saudaraku. Tapi kalau menerima sesuatu yang gratis, saya akan penuh dengan sukacita menerimanya, ya. Jadi mendapatkan barang gratis itu sangatlah menyenangkan, ya. Kalau orang dunia dikatakan bahagia, ya kan? Bahagia itu cuma sementara. Bahagia yang sementara itu hanyalah sekedar senang, saudaraku, ya. Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu memiliki arti demikian, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua orang telah berdosa, ya, telah melakukan dosa, ya. Semua orang telah berbuat dosa. Itu artinya semua orang tanpa terkecuali, saudara dan saya, orang baik sekalipun, ya, dia sudah berdosa. Dan orang yang berdosa itu dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu kita terpisah daripada Allah. Namanya terpisah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara yang dikatakan. Namanya terpisah itu tidak membuat hidup kita itu tenang. Kenapa? Karena biasanya kita ingin selalu bersama-sama. Kita biasanya ingin selalu
ada berdekatan dengan seseorang yang merasa bahwa dia sangat dihargai dan dia sangat dicintai, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi karena semua orang telah berbuat dosa dan terlihat kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ya, orang yang berdosa itu hukumnya maut, hukumannya maut. Upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa itu jatahnya hanya satu. Ya, jatahnya hanya satu, yaitu hukuman maut, hukuman kekal, binasa. Kalau dalam bahasa yang menakutkan ya masuk neraka. Ya kan? Tapi neraka hari ini sudah tidak menakutkan lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa? Ketika kita bilang bahwa nanti kamu masuk neraka, kamu bercanda, bro. Ya. Nah, di sini oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya gratis, tis. Ya. Cuma-cuma itu tanpa bayar. Cuma-cuma itu sesuatu yang kita terima, yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Sekarang, apa yang membuat seseorang memberikan sesuatu secara cuma-cuma dalam kehidupan saudara, sementara dia saudara bukan, bapak bukan, ibu bukan, ya, keluarga dekat bukan, tapi orang tersebut berani memberikan cuma-cuma dalam kehidupan saudara. Itu artinya sebenarnya sesuatu yang tidak layak kita terima, kita telah menerimanya. Itu cuma-cuma. Itu namanya gratis. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya anugerah. Anugerah itu kemurahan Allah, belas kasihan Allah, saudara. Saudara dan saya hidup hari ini karena belas kasihan Tuhan. Ya, bukan karena kita orang baik. Pada dasarnya, adakah di antara di sini yang 100% orang baik? Ada? Adakah di antara kita yang tanpa melakukan kesalahan dalam satu hari? Adakah di antara kita yang mampu hidup kudus, hidup suci, ya, tanpa melakukan pelanggaran firman Tuhan? Tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa melakukannya, karena setiap kita sudah telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang telah terpisah dengan Allah itu tidak mungkin dia akan bisa satu frekuensi dengan Allah. Allah adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Standarnya kalau kita nempel dengan Tuhan itu kudus. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menjaga kekudusan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita bisa menjaga kesucian kita? Nah, ini meluruskan yang belum lurus, ya. Banyak orang berpikir saya orang baik, ya. Saya orang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran. Tapi ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita itu seperti apa? Standarnya kudus, standarnya suci, standarnya sempurna, perfect, excellent, ya. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, dan hampir dapat dipastikan mendapatkan murka Allah. Tapi karena Tuhan itu baik, ya, Ia berbelas kasihan kepada saya dan kepada saudara, ya. Ia mau datang ke dalam dunia, ya, yang kita kenal dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gratis, cuma-cuma, tapi tidak gratisan.
tapi tidak murahan. Nah, saudaraku, sekali lagi, apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mendapatkan sesuatu yang gratis ini, seringkali orang yang berlabel Kristen itu tidak menganggap bahwa saya yakin pasti masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus mati disalibkan untuk aku. Itu kan domainnya Tuhan. Terus bagian kita apa? Wong kita hidupnya sembrono, ya kan? Kita hidupnya sembrono itu hidupnya tidak mau mengikuti aturan main Tuhan, tidak mau mengikuti SOP-nya Tuhan. Sementara kita mengklaim bahwa saya pasti masuk surga, kan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itu adalah juru selamatku. Benarkah saudaraku kita masuk surga? Ya. Itu yang bisa jawab hati nurani kita masing-masing. Apakah saya benar-benar mendekat kepada Tuhan, atau saya benar-benar mendekat jikalau butuh? Ya, bedanya apa? Ketika butuh mendekat, tapi ketika butuh gak butuh, saya harus tetap dekat. Katakan dekat. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian dalam Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Katakan marilah. Nah, kata marilah itu sebuah ajakan, saudaraku. Marilah, ajakan, tawaran, ya, sesuatu yang diajukan oleh seseorang supaya apa? Kita memiliki respon menerima atau tidak. Dan di sini marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Kata kunci yang pertama adalah datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil. Jadi kata kunci yang kedua adalah mengambil, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ia membuat segala sesuatu baik adanya. Ia membuat segala-galanya baik. Rancangan Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia adalah segala-galanya baik. Yang menjadi persoalan adalah tawaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah datang, yang kedua adalah mengambil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang sesungguhnya kita cari di dunia ini ketika hidup? Banyak orang senang ketika ulang tahun dirayakan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, ya, panjang umur, umur yang panjang, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk apa, Bapak Ibu? Umurnya panjang, tapi merepotkan orang untuk apa? Umurnya panjang, merugikan orang lain untuk apa? Padahal domain kita, ya, yang ditetapkan Allah, seperti yang diberikan mandat kepada Abraham, kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Ending dari setiap yang kita terima itu adalah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita belum menerima sesuatu. Nah, tawaran Tuhan hari ini melalui firman Tuhan itu adalah, apakah kita mau datang,
mendekat kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, kalau sudah datang, apakah kita mau mengambil sesuatu bagian yang sudah ditetapkan untuk kita? Saudara itu ditetapkan menjadi orang yang diberkati. Yang setuju katakan amin. Ini bukan masalah teologi kemakmuran. Jadi orang Kristen kalau melarat terus ya gak enak. Jadi orang Kristen miskin terus juga gak enak, saudaraku. Siapa yang mau engkau ditakdirkan punya nasib menjadi orang miskin? Gak ada yang mau, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita itu tidak memiliki sesuatu yang bisa dibagikan, diimpaktaskan, ya, disalurkan kepada orang lain supaya hidup kita itu bermanfaat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita ingat ketika perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, kita mati pulang kembali ke Sang Pencipta juga tidak membawa apa-apa, kecuali benda-benda kesayangan yang diikutkan itu di peti jenazah. Pada waktu Yayune meninggal, hampir semua barang kesayangannya mau dicemplungkan di peti. Saya bilang, aduh sampah ini, aku bilang sampah ini. Kenapa dimasukkan dalam peti? Lebih baik ya masih layak pakai diberikan kepada orang lain. Masih ingat Bu Ika? Ketika barang-barang kesayangannya Yayune mau dicemplungkan ke peti, diikutkan semuanya. Lu kamu sudah beli peti mahal-mahal, dihiasi, terus setelah itu ditutupi dengan kain-kain itu, kan tidak ada manfaat, saudara. Cuci bersih, di laundry, berikan kepada orang lain, itu lebih bermanfaat, saudara. Amin. Lu iya, masih banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan memberikan tantangan. Barang siapa yang mau hendaklah ia datang, dan barang siapa yang datang punya respon dan bersedia untuk mengambilnya. Satu orang cepat-cepat pergi ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Gugur. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, keberuntungan itu tergantung kecepatan kita menangkap kesempatan. Jika kesempatan yang lewat itu ada di depan mata, kita hanya melihat, oh iya ya, iya enggak sih, yang benar aja. Saudara yang dikasih, seringkali banyak orang Kristen tidak dapat menerima saluran berkat itu karena tidak bisa menangkap dengan cepat kesempatan. Padahal saya sudah menyiapkan door prize di sini. Gugur, gugur, ya kan? Ya. Kesempatan itu berlaku cuma satu kali. Kesempatan yang kedua itu berbeda ceritanya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan yang butuh kita apa kita yang butuh Tuhan? Jawab. Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh? Kita yang butuh Tuhan. Tapi kenapa kalau kita butuh Tuhan seringkali malas ibadah? Yang mau jawab jujur ke depan saya kasih. Kalau lagi malas lagi nggak jujur. Hah? Kalau lagi malas lagi nggak jujur. Lagi nggak tuh. Jujur karena malas Tuhan. Jadi mau ambil ini barang, Tante. Mau diambil ini barang? Ambil nih, ya, oke.
rezekinya tante bawa ya. Ini atau yang saya pakai? Maruk ya. Ya, kalau orang jujur itu seringkali dianggap bahwa bukan aib lah, bukan aib. Padahal kejujuran itu nomor satu yang diterima oleh Tuhan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita terbuka satu, kita dipulihkan satu. Kita terbuka dua, dipulihkan dua. Kalau kita terbuka semuanya, hidup kita dipulihkan, saudaraku. Jadi kalau kita mau terbuka dengan Tuhan, masa bodoh orang mau menganggap saya orang jahat, tapi saya sudah mengaku seperti halnya Daud mengaku. Daud itu dikenal sebagai bapak yang baik. Daud itu dikenal sebagai hambaku yang setia. Tapi Daud punya cerita, punya masa kelam. Apa yang pernah dilakukan Daud? Apakah Daud tidak pernah melakukan dosa? Daud pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Apa yang pertama dosanya? Dia merencanakan pembunuhan. Ketika dia ngintip istrinya Uria mandi di kolam, ya tentara Daud disuruh maju ke medan perang. Daud ada di sotor rumah. Ketika melihat pemandangan ada istrinya Uria sedang mandi. Ketika melihat orang yang sedang mandi, biasanya laki-laki gimana ceritanya? Pusing Pak. Ya. Wah. Terus ada keinginan. Siapa dia? Dia perintahkan prajuritnya pengawalnya cari tahu dia di mana. Ya, siapa dia pokoknya. Kalau bisa bawa ke sini. Karena Daud kan raja. Apa yang terjadi? Dimulai dari pandangan mata, diolah dalam pikirannya, timbul dalam pikiran rencana jahat, ya, merencanakan pembunuhan berencana, pasal yang berlapis. Sementara dia menodai Betseba. Bukankah itu jahat? Daud menuliskan dosanya di Mazmur pasal yang ke-51. Saudara lihat Mazmur pasal 51 itu pengakuan dosa Daud kepada dunia, kepada Tuhan dan kepada dunia. Dan Daud tidak mau mengakui dosanya. Tapi orang Kristen justru sering menyembunyikan dosanya. Jangan sampai ada orang tahu. Saudara yang dikasih Tuhan kasus besar, ya. Dosa itu tidak akan pernah tertutup rapat. Karena suatu ketika panas, hujan dan lembab seperti hanya pelabuhan triplek itu, ya, ada renggang-renggangnya, tidak selalu nempel, pakunya mulai copot. Ada hawa-hawa yang keluar dari sana. Begitu juga orang yang menyimpan rapat-rapat dosanya, suatu saat Daud lebih memilih, aku mengakui dosaku ya Tuhan. Dan Daud dikenal sebagai hambaku yang baik, hambaku yang setia. Jadi orang yang dikenal nama baik tanpa cacat itu belum tentu jerohannya baik, saudaraku. Tapi orang yang sering jujur dalam pengakuan dosanya, justru dia orang yang baik. Karena orang yang mau jujur dan mengaku seringkali bisa hidupnya mengalami perubahan, tidak memakai topeng. Ingat lagu, buka dulu topengmu. Ada yang menangin lagu itu? Oh salah ya? Buka dulu topengmu. Ya, saudaraku, saya lebih senang ya hidup tanpa topeng, nah, apa adanya. Mau dibilang orang seperti itu, ya sudah.
Ya. Nah, Tuhan yang butuh kita, apa kita yang butuh Tuhan? Jawabnya, kita yang butuh Tuhan. Tapi kadang-kadang kenapa kita tidak mau mendekat kepada Tuhan? Salah satu kejujurannya adalah malas. Berarti malas itu dosa apa hanya sekedar karakter? Memang tabiatnya dia itu pemalas. Tapi sebenarnya malas itu adalah dosa. Ya, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hukumnya untuk bisa makan harus bekerja. Orang malas itu tidak mau bekerja, berarti dia sudah melanggar hukum yang pertama. Malas adalah nggak seneng kayaknya kalau malas disebut dosa, ya kan? Aku lagi malas, aku lagi pengen selonjoran, ya kan? Aku lagi, pokoknya ingin me time. Saya sementara ketika istri saya, jangan ganggu aku lah, aku lagi mau me time. Sebel banget, ya kan? Seolah-olah, wah ini gak ada yang lain yang menyentuhnya, itu gak bisa, saudara. Ya kan? Gak mau, pokoknya diproteksi dirinya. Tidak ada yang boleh masuk, saudara. Ada gak yang seperti Yusuf? Seperti itu ada? Aku gak mau, pokoknya HP di silent, ya, di privasi, ya kan? Pokoknya centangnya gak ada yang biru-birunya, coklat semuanya. Padahal sudah baca. Dipikir pendetanya gak tahu kalau sudah dibaca. Oke, kita yang butuh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini itu bahasa Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca pelajaran dari Mazmur pasal 119. Kalau kita butuh Tuhan, ya harusnya kita mau datang kepada Tuhan dan mengambil apa yang Tuhan tawarkan. Amin. Menerima yang Tuhan tawarkan. Nah, apa yang harus kita kerjakan ketika kita butuh Tuhan? Dan apa yang kita nikmati ketika kita nempel dengan Tuhan? Salah satu ini, saudara, doa yang terjawab. Katakan doa yang terjawab. 2 hari yang lalu ketika hujan gede, angin ribut, dondang-dondeng, yang seng yang ada di Baliho itu, angin deras kencang, ya, wah itu bunyinya nggak karu-karuan. Saya bilang sama istri saya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, itu menakutkan, tolonglah berhenti dulu anginnya. Doanya sesimpel itu, saudara. Tolonglah berhenti itu anginnya, supaya kalau itu jatuh, ya, bukan hanya menimpa yang di bawahnya, mungkin kita juga akan ikut terganggu. Kenapa? Bisa jadi konslet listriknya karena kabelnya putus, sudah terjadi putus kabel, mati semua. Kalau airnya itu mengalirkan setrum, kan repot semua kita. Nah, saya bilang, Tuhan tolonglah anginnya berhenti. Tidak berapa lama, tidak menunggu 1 menit, itu hujan berhenti. Bukan hanya angin, hujan berhenti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, doa yang terjawab, doa yang tidak muluk-muluk, ya kan? Cuma bilang, Tuhan tolonglah anginnya berhenti, kasihan itu rumah yang di bawahnya, ya kan? Padahal ketika saya ngomong kasihan tuh rumah yang di bawahnya, kalau terjadi sesuatu dengan rumah itu kan kita yang repot juga, merembet ke sini. Ya, sorenya kemudian saya bilang, nah Tuhan,
Kalau sekarang hujan mau turun-turunlah. Loh, hujan. Saudara yang dikasih Tuhan, doa yang terjawab. Kita belajar dari Mazmur pasal 119 ayat 169 sampai 170. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Ya, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Nah, dengarlah doa-doaku, ya Tuhan. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, harapannya apa? Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, harapannya apa? Tuhan dengar. Apakah cuma Tuhan dengar saja? Tuhan jawab. Apakah Tuhan hanya menjawab saja? Ya, Tuhan, ya no, ada apa no? Kira-kira itu kan Tuhan jawab. Gini loh Tuhan, ya gitu kan. Kalau saya muluk-muluk terlalu harus memakai EYD, ya, ejakan yang disempurnakan masa kini, ya kan. Bagus. Itu kalau protokoler, ya, doa di istana negara sana, ya, harus memakai bahasa Indonesia yang benar. Ya. Tapi kalau kita hubungan pribadi kita kepada Tuhan, ya simpel saja. Tuhan, aku mau makan nih, belum ada makanan, lah kepriu itu kan. Nah, sesimpel itu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Jadi doa yang terjawab menurut Mazmur 119 ayat 169 itu kalau diberi pengertian sesuai dengan firman. Kalau kita menginginkan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kalau orang mami saya yang di Lampung bilang dijabah. Apa itu? Dijabai, dikabulkan, ya. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan, ya, itu kalau sesuai dengan firman. Ya, mau kita doa pagi, siang, sore, malam, tapi kalau melawan firman, doa kita itu seperti terhalang, saudaraku. Saudara akan membaca di surat, kalau nggak salah surat Titus, apa surat yang lain, ya. Saudara akan menemukan bahwa doa seorang laki-laki yang terhalang itu karena laki-laki itu melanggar firman. Ya. Jadi menurut Mazmur ini, doa yang terjawab, yang dikabulkan Tuhan, itu yang doanya itu selaras dengan pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ya, seperti tadi, salah satu contoh kecil, Tuhan, tolonglah anginnya berhenti, kasihan itu rumah. Seringkali kalau kita berdoa untuk orang lain itu cepat terjawabnya. Kalau saya berdoa untuk kebutuhan pelayanan itu cepat jawabnya. Tapi kalau keinginan saya sampai hari ini belum dijawab-jawab. Loh, saya ungkit-ungkit terus loh. Saya nggak bosan-bosan. Tuhan, aku masih ingin. Loh, dari 2012 sudah saya ucapkan terus walaupun tidak dijawab-jawab. Loh, iya. Tapi ketika Tuhan pelayanan gereja jemaat, Tuhan jawab. Hampir dikatakan segera. Nah, kenapa? Karena untuk kepentingan Tuhan bagi orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan janji firman Tuhan. Barang siapa meminta, ia
Barang siapa meminta ia Barang siapa meminta ia Nah kita minta kok gak nerima. Ayo Tuhan, berarti ada sesuatu yang disconnect. Ada sesuatu yang gak nyambung, ya kan? Gak matching, saudara. Atau kita gak satu circle dengan Tuhan. Kalau bahasanya anak muda kita gak satu circle, kan? Gak satu frekuensi, ya kan? Nah, karena apa? Tuhan maunya ke kanan, kita jalannya ke kiri, saudaraku yang dikasih. Ayo, ketika Tuhan, ayo, itu tolong itu dilayani, ya. Tolong itu dilayani, ya. Semalam ada yang datang, hari ini nggak datang juga ya. Oh ternyata PHP sudah ya. Semalam sudah datang ke sini, mungkin dia tidur nggak bangun-bangun, ya kan? Ya Pak, besok saya datang. Yang penting saya sudah melayaninya, sudah melayani Tuhan, ya. Semalam ada yang datang dari Surabaya atau mungkin sudah terkunci pintunya. Saya bilang kamu datang sebelum jam 10. Jam 10 lewat sedikit pintu tergembok, ya. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk masuk. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang itu punya jam tangan, ya. Ada yang punya jam tangan. Ini jam tangan saya baru. Jam tangan saya baru. Itu ya baru loh, Tante. Itu baru itu. Jam ya Pak. Jam. Ya. Ada orang memakai jam tangan itu harus branded. Ada orang memakai jam tangan itu harus mahal. Kalau nggak mahal, gatel lewat umur ya. Iya kan? Karena stainless yang tidak original itu gatel-gatel, meruntus-meruntus. Tapi bagi orang yang sehat, apa sih fungsinya jam? Apa fungsinya jam? Mengingatkan waktu, ya kan? Jam mahal sudah jam sekian, tapi datanya masih telat juga. 1, 2, 3 di dinding sana ada berapa itu? Datang ibadah masih telat juga. Beli jam tangan mahal-mahal juga masih terlambat juga. Katanya, aku mau datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan. Kerinduan kok telat? Wah, macet. Tahun lagi nyalek. Ayo Pak, nyalek. Oh iya, jangan pendetanya lu nanti yang maju, malu. Ayo nyalek, supaya tidak macet. Oh iya, solusinya katanya macet tuh. Harus ada solusi supaya tidak macet. Ibadah bukan tepat waktu itu masih salah. Tepat waktu itu masih salah. Yang benar adalah datang sebelum jam 10. Itu baru benar. Ya kan? Kalau beres jam 10, ini jam 10 berudul itu. Ya macet tau, nggak ada solusi. Tetap macet. Datang rame-rame pada jam 10 itu. Kan macet jadinya. Itu salah. Yang benar adalah datang sebelum jam 10. Yang setuju kan apa? Mungkin ada yang tidak setuju ya, tapi nggak apa-apa. Tapi saya mau ketika saya berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saya harus ikuti aturan main Tuhan. Supaya apa? Loh,
Ketika minta sama Tuhan, kok saya mau ngelawan Tuhan? Ya nggak jadi menerima. Setuju kata kami? Lu ya toh? Ada yang nggak punya jam tangan, tak kasih ini. Ada yang nggak punya jam tangan? 1, 2, 3, gugur. Kecepatan ya. Ya Tuhan, dengarlah doa-doaku, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Dengarkanlah doa-doaku, selamatkanlah aku sebagaimana yang telah Kau janjikan. Selamat karena Tuhan itu tahu kita mana melakukan yang benar dan mana melakukan yang jahat. Jangan dipikir kita orang baik, kita bilang Tuhan tolonglah, ya kan? Tuhan langsung jawab, tapi Tuhan tuh maha tahu. Yang setuju katakan amin. Doa yang terjawab, doa yang sesuai dengan firman. Yang kedua, senang merenungkan firman. Ayat 171 dan 172. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu. Tadi ada lagu janji-Mu ajaib. Gimana Pak Peter? Hah? Nah, satu kata, ku berserah. Ya, tanpa penyerahan total artinya kita masih melawan Tuhan. Mungkinkah kita akan selalu bersama? Hah? Oh, nanti sama. Oke. Nah, saudaraku, biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Aku sih yes, kalau apa yang tertulis dalam Alkitab itu semuanya benar, gak ada yang salah karena firman Tuhan, dan saya tidak akan membantahnya. Apa bisa? Saya akan mencoba, walaupun seringkali gagal. Saya akan ingin mencoba. Tuhan, ya firman-Mu benar. Tuhan, ya firman-Mu benar. Kalau nggak pernah dicoba, ya kita melawan firman terus, saudaraku. Aku memuji Engkau atas kesempatan untuk mempelajari hukum-hukum-Mu. Aku akan memuji-muji keajaiban hukum-hukum-Mu, karena setiap hukum-Mu itu adil. Hukum Tuhan itu adil, firman Tuhan itu adil. Jadi setiap kita akan mendapatkan sesuatu yang kita terima sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu iri dengan berkat orang lain. Kalau orang lain menerima berkat yang besar, puji Tuhan kamu diberkati. Tapi sesuai dengan lagunya Pak Victor, favoritnya apa? Salah ya? Aku diberkati. Cepat maju Bang, biar gak selesai nih Bang. Ya, gimana sih kok males jadinya? Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Yes, karena Allah sanggup memberkati hidupmu. Yang setuju katakan amin. Itu saudaraku, saya percaya Tuhan yang saya sembah itu sanggup memberkati hidupku, sanggup memenuhi segala kebutuhanku dan bahkan keinginanku. Walaupun saat ini belum terjawab, tapi saya tahu Tuhan sanggup. Nah, di sini memuji-muji keajaiban hukum-hukum-Mu, karena setiap hukum-Mu itu adil. Yang ketiga, saudaraku, yang rindukan pertolongan Tuhan. Ayat 173 dan 174 ya. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Jadi firman Tuhan itu pilihan, kita mau lakukan atau tidak, itu terserah saudara. Jadi lebih memilih firman Tuhan, dikatakan orang yang rindu pertolongan Tuhan akan setuju dengan firman Tuhan. Amin.
Sekali lagi, orang yang rindu pertolongan Tuhan, dia akan setuju dengan apa kata firman Tuhan. Amin. Mau usaha apapun, jika Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak turun tangan, usahamu akan sia-sia. Walaupun usahamu biasa-biasa, tapi kalau tangan Tuhan turun tangan, itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan, bahkan keinginanmu. Ayatnya Mbak Suci, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan aja dikasih, apalagi kalau kita melakukan firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau begitu apakah kita harus kaya? Tidak perlu. Tidak perlu kaya, yang penting punya. Ya kan? Mau makan, punya makanan, ya kan? Mau pergi, punya sangu. Mau apa lagi? Mau sekolah, punya biaya. Yang penting punya aja, pas. Amin. Mau nikah Mas Jo, punya modal. Amin. Yang penting punya pasangan. Ya kalau punya modal nggak punya pasangan lah karopo kan sopo. Ya. Oke, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Kesukaan orang yang rindu pertolongan Tuhan adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Ya firman Tuhan, Alkitab ini. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan firman itu Taurat siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, ya, menulis jawaban pada ayat yang ketiga, ya. Sekarang boleh kayak gini gitu. Kita lewat. Ya, orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu Tuhan akan membuat kehidupannya berhasil. Kata berhasil itu dikatakan makmur. Makmur itu tercukupi, terpenuhi, saudara. Tidak hanya soal kaya, tapi terpenuhi. Katakan terpenuhi. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kerelaan, kekayaan di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal yang ke kamu. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Ayat 13-nya, segala perkara dapat kutakum di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kalau saya rindu pertolongan Tuhan, firman-Mu. Kalau mau cari hikmat, Tuhan, ini apa? Sudah mulai paceklik nih Tuhan. Jadi apa yang harus kulakukan Tuhan? Baca, renungkan firman. Oh, dapat ilham, dapat hikmat. Oh, kamu lakukan itu aja. Kamu kerjakan itu aja. Bukan secara audible, tapi merenungkan firman rema Tuhan itu membuat kita menjadi sedikit cerdas. Kau usah cerdas aman, ya kan? Karena yang profesor doktor pun katanya cerdas, ya salah kebingungan. Ya, sedikit cerdas saja dan cukup, saudaraku, ya. Biarlah tanganmu selalu sedia menolong aku, karena aku telah memutuskan untuk mengikuti kehendak-Mu. Yang setuju katakan amin. Ya Tuhan, aku telah merindukan keselamatan daripadamu, dan hukum-Mu adalah kesukaanku. Kesukaanku, sukaan firman Tuhan. Mulai renungkan firman. Yang terakhir, waduh panjang. Yang terakhir, maju aja Pak, baca Pak. Ya, maju aja. Tanpa firman kita itu tersesat, saudaraku.
175 dan 176. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Aku bagaikan domba yang tersesat tanpa firman. Firman itu tempatnya di sini, bukan di TikTok, bukan di Facebook, bukan di Instagram, bukan di YouTube. Kembali back to Bible. Baca manual booknya, ya, buku yang menjadi sumber inspirasi yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Ya, ketika mereka mainan media sosial, mereka mendapatkan uang. Bukankah itu apa yang diajarkan oleh Alkitab? Kamu akan berperang dengan jari-jarimu. Apakah ada dalam Alkitab? Ada. Ketik di Alkitab saudara, searching kata jari-jari. Sekarang digunakan hampir semua orang, menggunakan jarinya untuk mencari uang. Ya tanda. Cari ayatnya, jari-jari. Aku bagaikan domba yang tersesat tanpa firman Tuhan. Baca kitab saudara. Silakan saudara mengambil satu duduk sejenak. Ya. Apa yang mau saudara katakan kepada Tuhan hari ini? Kalau kita butuh Tuhan, Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara yang percaya, Tuhan sanggup memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu, menyembuhkan sakit penyakitmu, menolong pekerjaanmu, dan kau dapat menerima keberuntungan demi keberuntungan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Yes. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada siang hari ini merema dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini dengan hikmat, dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, untuk pelayananmu di tempat ini. Kiranya apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku diberkati. Ku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna
Pak suka lagu ini? Senang diberkati Pak. Saya merasakan diberkati. Yang setuju katakan. Amin. Semua kita senang kalau diberkati Tuhan. Kalau tidak diberkati Tuhan itu menderita. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 bulan ke depan Paskah sudah menanti. Ya, berdoa secara pribadi masing-masing. Ketika Paskah, saudara mau melakukan apa? Dimulai dari minggu ini. Ya, silakan berdoa apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara untuk Paskah. Ya, secara pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, ada yang baru hadir hari ini? Gak ada. Oke, gak ada ya. Oke, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang melakukan atau bergumulan atau yang sedang lemah tubuh. Saya minta Bapak Slamet untuk berdoa sapaan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi ini kami boleh beribadah, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau dan mendengar firman. Bapak, ajar kami bukan hanya sekedar mendengar, mengerti dan melakukannya, Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini Kau memberkati hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dalam mengembala kasih dan semangat di sini. Tuhan, pakai hari lebih luar biasa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk semangat-Mu. Ada di antara kami yang sakit, mari Tuhan, Engkaulah penyembuh kami. Kalau ada yang lemah, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kalau di antara kami ada yang bermasalah, Tuhan, Engkau akan buka jalan. Amin. Dan Engkau akan memberkati kami semuanya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Engkaulah Allah kami yang hidup di dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan selalu hidup dalam firman-Mu, agar kami semua boleh merasakan betapa indahnya hidup tinggal di dalam Engkau, merasakan mujizat dan ajaib firman-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini mari Tuhan didik dan bimbing kami terus, agar kami semakin hari semakin dewasa dalam Engkau, dan kami semakin hari boleh melakukan kehendak firman-Mu. Jadikan hidup kami semuanya ini Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup, untuk kami selalu memuliakan Engkau di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya Engkau yang sudah mendengar doa kami, dan Engkau pasti menjawab doa kami, karena iman kami di dalam Engkau, percaya kepada-Mu bahwa Engkaulah Allah yang mendengar dan Allah yang mau menjawab doa kami, asalkan kami mau seturut dengan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami minta doa ini, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami percaya Kau sanggup memberkati umat Tuhan yang hari ini beribadah, yang hari ini mencari Engkau. Dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kau sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah,
Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Bahkan siapapun yang tinggal bersamamu akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu, bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, tokomu, warungmu, apa yang menjadi jerih lelahmu, hari kemarin, hari ini maupun hari besok, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupanmu. Yang percaya Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara, katakan amin.